Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengambil alih perkara Pinanti terkait dengan perkara Joko Chandra. Sumber saya dari YouTube, karena dari YouTube itu sudah ramai, banyak penilaian masyarakat, termasuk Bonyamin dan lain sebagainya, bahwa penanganan perkara Kinanti kurang tepat, hanya menetapkan tersangka Pinanti sebagai tersangka. Padahal Kinanti ini kan jabatannya masih jabatan rendah ini, hanya eselon 4. Padahal dugaan saya banyak yang terlibat pimpinan teras di Kejaksaan Agung, minimal eselon 2, eselon 1 ada yang tersangkut di dalamnya. Kalau mau saya lihat besarnya jumlah kerugian negara itu yang akan dikorupsi sebesar 7 miliar. Jadi tidak tanggung-tanggung saya lihat. Berarti banyak orang-orang tertentu yang sudah berpangkat tinggi yang turut sebagai pelakunya. Sedangkan Kinanti ini hanya pesuruh ini. Kelihatannya Kinanti ini hubungannya dalam menangani perkara cukup bagus. Hubungannya licin dia. Sehingga mungkin banyak orang yang minta bantuan sama dia untuk menyelesaikan masalah terhadap tersangka. Jadi ini saya lihat. Jadi dalam perkara Kinanti ini untuk menjaga adanya ketransparansi penanganan perkara ini, karena penanganannya itu katanya aneh-aneh. Banyak konflik interest di sini, masalah kepentingan. Jadi saya lihat untuk menjaga transparansi seharusnya perkara Kinanti ini supaya ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Dasarnya berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di mana? Karena dalam pasal tersebut KPK itu sebagai koordinator dari pimpinan penanganan perkara korupsi. Dalam arti KPK bisa menarik perkara korupsi dari kejaksaan, baik untuk ditangani sendiri atau ditangani polisi. Demikian juga KPK dapat memerintahkan kepada polisi atau kejaksaan untuk menyelesaikan perkara korupsi. Jadi di sini kewenangan daripada KPK itu dia berhak meminta perkara Pinanti untuk ditangannya. Saya pikir KPK tidak perlu meminta Kejaksaan Agung untuk menangani perkara tersebut, langsung saja diambil alih perkara tersebut, dia tangani daripada KPK. Karena kalau hanya sebesar izin itu hanya sekedar hubungan baik saja. Jangan sampai termarah daripada pihak kejaksaan atas kalau diambil begitu saja perkara itu. Jadi yang saya lihat dia menjaga nama baik. Tetapi harapan saya supaya KPK turun tangan menangani perkara Kinanti ini. Saya pikir biarlah Kinanti ini ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri. Tidak perlu kerjasama dengan kejaksaan agar KPK itu bebas menangani perkara tersebut. Karena perlu juga diketahui semua jaksa-jaksa di KPK itu datangnya juga dari Kejaksaan Agung. Makanya perlu di sini KPK harus benar-benar berdiri sendiri, termasuk dia yang independen, tidak terpengaruh dengan pihak lain, harus melaksanakan tugasnya sebagai independen. Jadi berdiri sendiri, tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun dalam menangani perkara korupsi. Jadi yang saya lihat, karena KPK ini sebagai koordinator dalam penanganan perkara korupsi, dia berhak menarik perkara dari kejaksaan atau kepolisian dalam menangani perkara korupsi. Sebaliknya juga, KPK berhak menyerahkan perkara korupsi untuk ditangani kepolisian maupun ditangani kejaksaan. Dan itu sudah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan siapapun harus tunduk kepada peraturan tersebut. Inilah harapan saya supaya penanganan perkara korupsi ini, khusus Joko Chandra ini, terarah. Jangan sampai nanti kalau ditangani kejaksaan, banyak nanti tindakan-tindakan yang sifatnya diskriminatif dan juga pilih-pilih orang untuk jadi korban di sana.
Ini harapan saya supaya terbuka semua. Siapa yang turut pelaku-pelaku daripada terkait dengan keuangan daripada Joko Chandra ini supaya ditindak tegas. Tidak ada perkecualian. Karena perkara Joko Chandra ini cukup masalah besar ini. Dan sudah bertahun-tahun perkara tersebut berjalan demikian. Cukup memalukan negara Indonesia ini. Jadi harapan saya supaya KPK benar-benar bertindak dan mengambil alih perkara Kinanti ini dari Kejaksaan Agung dan menyelesaikannya sendiri. Tidak perlu ragu-ragu, diambil saja karena dia sebagai koordinator penanganan perkara korupsi di antara 3 lembaga tersebut. Ya, koordinatornya dalam bentuk KPK berhak menarik perkara daripada polisi atau kejaksaan untuk ditangani siapa, atau ditangani KPK sendiri atau pihak lain. Demikian juga KPK berhak menyerahkan perkara korupsi untuk diselesaikan jaksa atau polisi, dan tidak perlu ada ragu-ragu. Memang hal itu sudah diberikan kewenangannya. Jadi harapan saya supaya perkara Pinanti ini diselesaikan, diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk menjaga ketransparansi penanganan perkara korupsi. Sekian dan terima kasih.